nggak membuka, dia begini aja, dia begini aja. Seperti saya bilang, dia nggak lihat, nggak gini, nggak ada, diam aja dia di dalam ruangan mediasi. Mungkin kayak seperti orang menyimpan rasa apa gitu kan, dendam atau bagaimana. Dendam apa salah saya? Nah, coba tunjukkan salah saya. Ngapain saya? Saya sekarang hanya memperjuangkan Gala, bagaimana Gala ini bisa menjadi hak walinya itu turun ke saya, kemudian akan saya besarkan. Ya. Sudah ada etikat mungkin di luar dari permasalahan hukum ini sendiri, dari keluarga Pak Dodi sendiri untuk datang langsung sendiri, artinya lebih humanis, ada nggak sih? Ya kalau itu ditanyakan ke saya, ya bagaimana saya menjawabnya, itu kan dia. Kalau dia, saya, ya gimana sih? Dalam bentuk komunikasi maksudnya ya, antara Pak Faisal dengan Pak Dodi sendiri? Ya sampai sekarang nggak ada komunikasi ke saya, komunikasi. Jadi terbaik mungkin yang harus dilakukan seperti apa kalau dari Pak Faisal? Ya kalau dari saya hanya menunggu, ya artinya menunggu maksudnya itu proses hukum berjalan. Jadi proses hukum berjalan, tentu saya menunggu proses hukum berjalan. Tapi kalau seandainya sekarang ini ada yang memediasi, Pak Dodi menerima, ya saya pasti akan menerima. Karena bagi saya memang mau saya persoalan ini selesai dengan cepatnya dan ada mediasi, artinya secara kekeluargaan, tanpa ada sesuatu tekanan segala macam. Ini secara kekeluargaan. Kalau mau saya dari awal dulu ngomong seperti itu, saya tetap komit ke itu. Artinya kalau ada orang, kan ada beberapa orang yang mau mediasi menghubungi saya, ya bukan saya menyuruh, ya bukan atas perintah saya, ya. Apalah kekuatan kemampuan saya. Tetapi ada dua orang menghubungi saya, Pak, ini persoalan sudah berlarut-larut. Nah, saya juga kurang enak mendengarnya, Pak, katanya. Inilah disebut, itulah dibongkar segala macam. Bisa nggak saya mediasi nih, Pak? Ya kalau kamu bisa, ya alangkah saya berterima kasihnya. Memang mau saya itu, saya nggak ingin dibuka juga lagi hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Jadi akhirnya fitnah kan. Jadi kalau memang bisa rasanya mempertemukan, memperdamaikan, ya saya sangat berterima kasih sekali. Saya udah bilang begitu, ternyata itu di tengah jalan berhenti. Nah saya kagak tahu, saya udah bilang saya terima. Enggak, oke, ayo. Gimana mau? Gitu. Tapi ternyata di tengah jalan mental. Nah ada lagi satu orang menelpon saya, Pak Haji, ini katanya. Ya, gimana kalau saya masuk Pak Haji? Maksudnya, ya mungkin kita cari jalan keluar yang bisa damainya. Wah, kalau saya sih terima kasih banget saya masuk itu kalau umpamanya ada niat begitu. Tapi mental di tengah jalan nggak ada balik ke saya lagi, udah hilang aja lagi. Entah orang hanya bagaimana saya nggak ngerti, tapi orangnya orang yang pantas lah menurut saya, orang-orang yang berkompeten lah untuk itu, orang-orang yang pantas dihargai. Ya, orang-orang yang pantas dihargai menurut saya. Contoh ya, Tommy Wapa kemarin awal-awal menghubung saya, dia akan melakukan itu. Tapi mental di jalan saya nggak tahu di mana penyebabnya. Terus ada lagi yang Majana juga pernah menghubung saya begitu. Tapi mental juga. Saya nggak tahu di mana persoalannya. Sampai sekarang mental saya nggak ngerti. Ini kan nanti ada rencana mungkin dari pihak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang dalam hal ini Kak Seto sebagai ketuanya ini kan, di mana sudah Pak Dodi menemui Kak Seto ya, artinya untuk meminta penengah mediasi untuk menengahkan, bertemu dengan Pak Dodi secara langsung. Kalau dari Pak Dodi sendiri, Pak Faisal sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Ya kalau bagi saya sih, kalau ada suatu niat baik dari Kak Seto, ya saya welcome. Kenapa tidak? Pantas dong saya terima. Tapi yang perlu diingat, dan masalah Gala tidak ada masalah. Gala sehat, pertumbuhannya oke. Yang bermasalah sekarang kan kakinya ini yang bermasalah, kaki sama kaki ini kan gitu ya. Kan Gala itu pertumbuhannya udah percayalah, insya Allah mudah-mudahan saya akan coba menjaga dia ya. Jadi yang bisa memediasi kaki antara kaki ini, kaki sama kaki ini yang harus diselesaikan sebenarnya. Jadi
mungkin tidak perlulah lembaga yang resmi. Tapi kalau umpamanya mau turun lembaga yang resmi, bagi saya tidak ada masalah. Tapi yang perlu jadi catatan, yang masalah anak tidak ada persoalan. Perkembangannya bagus, baik mental, fisik, psikologisnya semuanya jalan lancar. Cuman perkembangan kakek-kakeknya ini yang semakin hari semakin tidak tahu lah, nggak tahu karuan. Saya juga bingung deh gimana saya menyikapinya. Kalau ditanya saya maunya menyelesaikan, selesai ini sudah tutup, nggak ada lagi persoalan. Kenapa? Saya malu terus terang malu. Kalau mau diselesaikan seperti apa nih? Selesaikan ya damai, selesaikan damai. Cara, Jadi perlu nggak harus dengan mediasi seandainya tadi keinginannya ingin selesai damai cepat? nah itu tergantung pihak sana. Kalau perlu mediasi ya mediasi, kalau nggak perlu mediasi, kalau dia bertemu saya terus mau bertemu, saya kan sudah coba buka diri. Kemarin di pengadilan, saya panggil dia, Pak Dodi, Pak, Pak, 2 kali saya panggil. Dia hanya itu aja sedikit sama saya. Saya unjukkan tangan saya, salam, dia nggak mau salam. Tentu harus ada pihak lain. Tapi kalau mau saya, ngapain pihak-pihak lain? Udah. Kalau nggak suka ke rumah, temuin saya di pasar. Nah, selamat siang Pak Haji Faisal. Salam. Nah, berangkul-angkul udah selesai urusan kalau menurut saya. Nah, menurut saya. Kita bicara, gimana maunya? Nah, gitu. Itu mau saya. Tapi kalau nggak mau ya terus gimana lagi? Saya kan nggak bisa memaksakan. Saya hanya sifatnya nerimo saya sifatnya. Artinya saya hanya hidup seperti air mengalir aja saya. Ya gimana ya? Sudah. Nggak ada lagi. Berarti kemarin Pak Faisal udah mengajukan untuk salam ke Pak Dodi, ada respon. Itu seperti apa? Apa dia menoleh buang muka atau seperti apa? Pas lagi saat Pak Faisal Dia nggak membuka muka, dia begini aja seperti saya bilang, dia nggak lihat, nggak gini, nggak ada, diam aja dia di dalam ruangan mediasi. mungkin terlihat kayak seperti orang menyimpan rasa apa gitu, Dendam atau bagaimana? Dendam apa salah saya? Nah, coba tunjukkan salah saya. Ngapain saya? Saya sekarang hanya memperjuangkan Gala, bagaimana Gala ini bisa menjadi hak walinya itu turun ke saya, kemudian akan saya besarkan. Saya nggak ada dong. Saya ngapain saya? Ya, jauh, menurut saya, ini kan menurut saya. Tapi kalau saya ada salah, saya minta maaf saya. Kalau ada salah, itu rasanya enggak. Hanya minum aja saya. Waktu 40 hari yang di Kemayoran itu kan, Pak Dodi itu dia bilang jangan cuma ngomong doang. Katanya kalau mau baik, datang baik. Nah, ya Itu contohnya. Udah saya laksanakan. Udah di mediasi, kan udah saya bilang tadi. Tommy udah, Wafah mediasi. Mbak Joanna udah mediasi. Saya bilang terima kasih. Ayo. Kan mental. Tapi mentalnya di mana saya juga nggak tahu. Artinya segala upaya baik sebenarnya sudah dilakukan Pak Faisal ya. Bukan saya melakukan. Artinya orang melakukan. Orang melakukan, mengajak saya, oke. Terus datang lagi, oke. Tapi mental semuanya. Saya nggak ngerti. Nah, saya coba juga kemarin di ruang mediasi dengan saya enggak. Terus dia menolak. Iya. Apa tadi dia bilang jangan ngomong doang. Jangan ngomong. Terus mau apa lagi saya? Kau udah saya laksanakan itu kan. Jadi saya enggak mau. Padahal saya enggak ada masalah secara pribadi, enggak ada masalah saya sama dia. Menurut saya. Terlepas dari umpamanya dia malu sama saya, apa dia ada keterlanjuran, saya nggak ngerti. Itu netizen dan masyarakat yang akan menilai. Bagi saya anggap ya masalah kecil itu aja. Saya anggap masalah kecil bagi saya sih. Nah, kalau dari Kak Seto sendiri kan bilang secara psikologi kan biasanya melihat dari kedekatan, siapa yang lebih dekat. Nah, itu dari pihak LPAI juga akan mempertimbangkan hal itu. Nah, ini gimana? Iya, makanya kalau Kak Seto mau datang, ya bagi saya welcome, selamat datang. Saya akan bercerita panjang, saya akan menyampaikan, dan saya akan memperlihatkan perkembangan. Nah, saran-saran dan masukannya insya Allah akan saya dengarkan. Tidak ada masalah, tidak ada, bagi saya tidak ada yang bermasalah. Bukan sekarang aja, dari dulu memang sikap saya begitu, saya tidak ada masalah. Yang kapan kan kasus akal video kemarin nih, itu udah sempat berkunjung belum ke sini? Hah? Kan kabarnya kasus itu akan mengunjungi Pak Faisal di rumah. Iya. Nah, saat ini apa dari pihak kasus sudah datang kemarin? Iya, maksud saya kalau seandainya secara resmi jangan dulu. Kenapa saya bilang jangan terus terang aja? Ini kan sedang dimediasi oleh pihak pengadilan. Maksud saya ini
Kak Setonya kalau mau datang mau ketemu saya secara pribadi atau secara itu saja. Kalau secara lembaga kenapa? Kan sekarang kan di lembaga pengadilan sekarang. Jadi kalau takutnya nanti saya disalahkan direcoki. Saya takut begitu kan, soalnya kemarin ya dia sedang memediasi, ya, pengadilan sedang memediasi. Jadi jangan terlalu banyak memediasi nanti itu. Tapi kalau Kak Seto mau ketemu sama saya, apa persoalan, apa problem, ya saya akan bukakan ke dia. Akan begitu. Nah, mungkin Pak Faisal merasa jadi terganggu sih, nama baiknya berawal dari udah bermusibah dan kehilangan anak dan mantu, jadi perseteruan antara dua kakinya galan ya, jadi merasa kayak ngerasa malu gak sih di mata publik gitu loh? Kalau saya terus terang aja malu sih, terus terang sangat malu. Persoalan seperti ini masa saya nggak bisa didamaikan? Masa buka aib, masa buka yang nggak perlu dibuka? Saya terus terang malu saya. Yang kata saya senang nih, malu saya sebenarnya. Nah, saya dagang saya sekarang gara-gara ini usaha saya sekarang tinggal. Berapa kerugian saya kan? Tapi saya akan harus udah istilahnya udah iya saya biarkan ini sampai di sini nggak mungkin lah, saya harus saya jalankan sampai selesai, sampai tuntas kan. Tapi usaha saya tinggal, malu saya persoalan ini, persoalan ya bisa dibilang kecil, bisa dibilang besar juga sih ya. Sebenarnya kalau mau kecil cuma selesai cepat. Tapi kalau enggak ya bisa gede dia. Ya harapan saya mudah-mudahan saya dapat petunjuk, Pak Dodi bisa dapat petunjuk, kami damai. Itu harapan saya. Tanpa ada pihak ketiga, itu harapan saya. Nah, terkait dengan permasalahan konflik antara kedua kakinya galan ini, nah menurut Pak Faisal sendiri merasa jadi kayak ngerasa risih nggak sih? Mungkin di tempat kerjaan ada omongan A, B, C gitu yang menyimpang apa? Jadi lucu nih, jadi mulai ramai di pemberitaan dan antara kedua kakinya galan. Sedangkan kan Pak Faisal kan di sini mendapat support, dukungan yang sangat bagus dari netizen kan. Nah, mungkin dari pihak kerjaan mungkin ada penyerahan yang enggak. Kalau soal itu sih enggak. Kalau saya sih enggak. Saya benar-benar berterima kasih kepada netizen. Apa yang saya sampaikan, apa yang dia lihat sesuai dengan apa yang ada di pikiran masyarakat. Jadi kalau saya lihatlah komen-komen baik di YouTube, di Instagram atau di mana, di WA saya langsung atau di Facebook, itu semuanya sepertinya apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan ini, apa yang mereka lihat itu ya sesuai dengan saya tidak mengada-ngada, memang begini adanya gitu ya. Jadi masyarakat sekarang sudah pintar, yang benar-benar yang salah. Jadi bagi saya kalau soal netizen ke masyarakat itu saya sangat berterima kasih sekali, dia mendukung kebenaran kalau menurut saya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.